dan menulis itu hanya anak orang-orang kaya pada masa itu. Abu Bakar bisa baca, Umar bisa baca, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak bisa. Alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menikah setelah bekerja, merantau berangkat ke Syam membawa dagangannya Khadijah. Pulang menikah sama Khadijah, menikah sama janda. Yang belum nikah siapa di sini? Banyak di sini yang belum nikah. Kalau nikah jangan nikah sama janda. Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah sama janda, tapi beliau menganjurkan sahabatnya nikah sama gadis. Beliau menikah sama janda yang umurnya lebih tua alaihi salatu wassalam. Kemudian tatkala umur 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Yang dengan wahyu itu beliau menjadi nabi dan rasul. Lalu beliau mulai berdakwah menyampaikan agama Allah ini. Beliau keliling kemana-mana yang beliau dakwahkan, qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Itu pesan beliau kepada mereka. Qulu la ilaha illallah tuflih. Apa kata kaumnya? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan? Ini satu hal yang benar-benar menakjubkan dan mengherankan. Akhirnya Nabi dibuli. Nabi dikatakan majnun, dikatakan sahir. Siapa di antara kita sini yang masyarakat mengatakan dia orang gila? Dikatakan orang gila. 2 kali masuk rumah sakit jiwa, anak kasih hadiah. Bismillah. Iya, semoga diangkat kegilaannya itu. Nah, Nabi tidak gila tapi dikatakan gila. Dikatakan sahir, penyihir, dukun, kahin, syair, penyair, kadzab, pendongeng. Dan Allah menyebutkan bagaimana perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami benar-benar tahu. Hidup apa enggak aja, Bang? Dengar antum suara. Kami benar-benar tahu, kata Allah Azza wa Jalla, bahwa dadamu menjadi sesak gara-gara omongan orang-orang. Nabi manusia. Terus apa kata Allah menghadapi omongan orang? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Bertasbihlah engkau, memuji Tuhanmu, memuji Allah Azza wa Jalla, dan jadilah orang yang selalu sujud. Bergabung dengan orang-orang yang selalu sujud. Dan di sini tatkala kena musibah, kita larinya kemana? Rasul sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau punya masalah, punya musibah, disinilah hikmah dari musibah. Ternyata musibah itu membuat kita jadi kembali kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah menghadapi musibah itu dengan sabar dan sholat. Nabi sholat. Minta sama Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah, menyembah Tuhanmu sampai mati. Nabi ditinggal mati oleh putra-putrinya, ditinggal mati oleh istrinya, ditinggal mati oleh pamannya, diusir dari kota Mekah, hijrah ke kota Madinah. Sebelum ke Madinah beliau ke Taif dilemparin batu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah dilemparin batu sampai berdarah-darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah sampai kota Madinah. Seringkali beliau nggak makan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tidak makan karena musibah yang menimpa, tapi ingat bertahun-tahun selalu makan.
Nabi alaihi salatu wasallam sering datang ke rumah istri-istrinya, tanya, ada yang bisa dimakan? Kata mereka, illal ma, yang ada cuma air. Cuma air. Apa solusinya? Ketika di rumah hanya ada air, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Ada apa harus ribut? Siapa bapak-bapak di sini kalau pulang ke rumahnya nggak ada makanan ngomong sama istrinya, aku puasa? Angkat tangan. Nah, bapak-bapak. Oke, mungkin bapak-bapak malu ya, nggak mau riak. Kita tanya ibu-ibu, siapa ibu-ibu istrinya kalau pulang ke rumah kemudian nggak ada makanan dia ngomong aku puasa hari ini? Angkat tangan ibu-ibu. Sama, nggak ada ternyata nyama. Nabi SAW mengatakan idzan ana shaim. Terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam berdarah-darah di perang Uhud, jemaah. Gigi beliau sampai patah. Gelang-gelang besi masuk di pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia yang paling dicintai Allah azza wajalla. Manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Kita siapa? Baik, ana mau tanya. Ketika perang Uhud, umat Islam kalah apa menang? Yang mau jawab angkat tangan, ibu-ibu, ibu-ibu. Ya. Kalah apa menang? Kalah. Kenapa kalah? Kasihkan hadiahnya dulu. Belakang situ. Nah, baik. Di sini bapak-bapak. Kenapa kok kalah? Fadhal. Karena tidak taat. Barakallahu fikum. Sini. Kenapa kok tidak taat? Kenapa? Karena buru-buru ambil rampasan perang. Kasihkan dia. Subhanallah jamaah. Ternyata penyebabnya adalah cinta dunia. Ada ketua majelis ulama Ajatan yang hadir. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah jamaah. Ada ketua MPU ya. Beliau hadir bersama kita. Jazakallah khairan ya. Kita butuh bimbingan beliau nanti insya Allah. Semoga. Masya Allah, ternyata beliau menyatu dengan masyarakat di sini. Jazakallah khair. Nanti kita akan dengarkan sambutan dari beliau insya Allah. Baik, penyebabnya adalah cinta dunia. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ini bicara tentang para sahabat Nabi. Yang di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Yang kemudian Allah berikan kekalahan kepada mereka gara-gara sebagian orang. Bukan semua orang. Allah mengatakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya dunia. Dan sebagian ambisinya akhirat. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas kehadirannya. Ini perlu dikasih bimbingan langsung sama ketua MPU ini mereka Ustaz. Iya tadi mereka kalah gara-gara perbuatan siapa? Segelintir orang. Pernah salah satu istri Nabi bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Apakah mungkin kita binasa padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh? Qala na'am. Iya. Idza kathural khabath.
Kalau kekejian, kemungkaran, perbuatan nista merajalela, Allah kasih. Ada Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kekalahan. Sampai sahabat bertanya pada waktu itu, "Anna lana hadza?" Kok bisa kita kalah? Bukankah kita umat Islam? Kita berada di atas kebenaran. Apa kata Allah? "Qul huwa min 'indi anfusikum." Itu gara-gara kalian sendiri. Kembali kepada cerita Nabi SAW terluka di perang Uhud. Kemudian ada perang Ahzab nanti. Bagaimana umat Islam pada saat itu sampai ketinggalan sholat asar menghadapi musuh. Supaya kita tahu kondisinya sangat genting. Di beberapa kejadian ketika penggalian parit atau tatkala pasukan musuh datang, itu pernah Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat jamak sholat zuhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Kondisinya sangat menakutkan. Dan tatkala pasukan musuh datang menyerang kota Madinah, apa kata para sahabat Nabi? Mereka mengatakan, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa tathbita. Ketika melihat musibah itu datang 10.000 pasukan mau menghancurkan kota Madinah yang jumlah seluruh laki-laki, seluruh wanita dan anak-anak kalau dikumpulkan semua tidak melebihi jumlah pasukan musuh. Tapi para sahabat yakin hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini yang janjikan oleh Allah dan Rasul. Janji apa, jemaah? Ternyata Allah berjanji. Di surat Al-Baqarah ayat 214 Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang di situ tidak ada toilet, di situ tidak ada rumah sakit, yang ada semua kesenangan di situ. Kalian ngira kalian bisa masuk surga? Bayangkan ya. Ini turun dan dibacakan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang sudah 13 tahun hidup menderita di kota Mekah. Sampai kota Madinah tetap menderita. Lalu Allah katakan, kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Padahal kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa bencana, diguncangkan keimanan mereka. Sampai Rasul ya, dan orang-orang beriman bersama Rasul mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Kapan? Bukan mereka tidak percaya. Mereka yakin, tapi mereka merasakan seakan-akan lambat pertolongan Allah itu turun. Allah katakan, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menaklukkan kota Mekah. Lalu turun perintah Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Azza wa Jal, dan engkau melihat umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini, apa yang harus dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu dan mohon ampun. Mintalah ampun engkau sama Allah.
Allah itu maha menerima taubat hamba. Dan Nabi setelah itu, setiap rukuk dan sujud bacaannya, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Dia puji Allah, dia sucikan Allah, dia minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sholat sampai bengkak kaki. Siapa di antara kita yang sholat sampai bengkak kakinya? Pernah Aisyah itu heran sama suaminya. Jadi orang yang paling kenal sama kita itu siapa? Istri kita. Kepala desa nggak kenal sama kita. Polisi nggak kenal. Ada surat yang dikeluarkan oleh kepolisian. Dulu itu namanya SKKB. Dulu. Surat keterangan kelakuan baik. Sekarang nggak jadinya SKCK. Surat keterangan apa? Catatan kepolisian. Catatan kriminal. Betul, catatan kriminal. Nah, kayaknya memang kepolisian akhirnya sadar. Tidak bisa kepolisian mengeluarkan surat keterangan kelakuan baik. Nggak bisa. Karena dia nggak kenal sama orang ini. Kalau tetap maksa mengeluarkan SKKB, maka harus ada tanda tangannya istri. Karena istri yang tahu sama kelakuan suaminya ini. Oh, di luar ceramah. Kata istrinya, na'udzubillah, pinter ngomong nih orang. Boleh jadi seperti itu. Ada orang-orang yang pinter ngomong. Aisyah melihat suaminya. Rasulullah SAW sholat sampai bengkak kakinya. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah selesai ya Rasulullah. Dosa-dosamu yang lalu, yang akan datang sudah diampuni. Lalu kenapa engkau harus seperti ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akun abdan syakur. Apa enggak pantasnya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Coba lihat tadi perjalanan hidup Nabi SAW. Semuanya susah, jemaah. Tapi ternyata beliau melihat dalam kesusahan itu ada nikmat yang harus disyukuri. Dan betul. Kalau bicara rizki yang Allah berikan, yang paling rendah itu namanya harta. Yang kita sekarang berlomba-lomba memikirkan harta. Ternyata rizki yang paling rendah itu namanya harta. Di atasnya harta namanya apa yang nomor 2? Angkat tangan yang mau jawab. Angkat tangan. Oh, nggak berani angkat tangan. Tahta bukan. Sehat. Betul, kasih hadiah. Yang pertama harta, yang kedua sehat. Orang itu tatkala sehat mencari harta. Tatkala sudah berharta mencari sehat. Dia siap mengeluarkan hartanya demi dapat sehat. Berangkat ke Singapura, berangkat ke Malaysia, berangkat ke Jakarta. Di mana ada orang ngomong, di situ ada tabib, di situ ada dokter yang bagus. Dia berangkat, dia keluarkan hartanya demi mendapatkan kesehatan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu semua ini sehat-sehat di sini. Baik, kalau dikasih harta 1 miliar, terlalu sedikit 1 miliar. 1 triliun. Siapa yang mau duit 1 triliun? Anda nggak pernah ngelihat duit 1 triliun ya, Mas. Kalau 1 M pernah ngelihat. Kayaknya 1 triliun itu kok dikumpulkan di masjid ini belum penuh. Separuh aja. Oh, ini yang pernah lihat berarti ini. Yang dikasih uang 1 triliun. Mau nggak? Tapi kena stroke. 1 triliun stroke. Orang milih mana? Milih sehat, nggak kena stroke. Tapi sehat dan 1 triliun. Tadi kita kurang bersyukur ya, Ma. Wallahi sehat itu lebih berharga. Tapi di atasnya sehat.
Bukan. Bukan. Aman. Iman itu yang paling top. Aman. Apa gunanya harta sehat tapi nggak aman? Apa gunanya? Saudara-saudara kita di Gaza kemarin kita melihat. Mereka tidak bisa makan enak walaupun datang yang namanya makanan. Dia dengar suara bom. Dia ngelihat rumah itu hancur. Atau disinilah bapak-bapak ibu-ibu. Ketika air itu sampai ke dengkul. Badan sehat. Dan sehat. Ada seekor kambing. Yang patah kakinya. Kemudian dikasih makanan di depannya. Sakit nih kambing. Makan nggak dia? Makan. Kemudian ada satu kambing lagi sehat. Di depannya dikasih makanan yang begitu enaknya. Tapi di sampingnya dikasih serigala yang diikat. Diikat serigalanya nih jam. Serigala ini nggak bisa makan itu kambing. Pertanyaannya, apakah kambing ini bisa makan? Dia melihat itu serigala sampai mati kelaparan, di depannya ada makanan. Nggak mampu dia makan. Maka syukuri nikmat aman yang ada di negeri kita. Dan yang paling agung adalah nikmat iman.